Orang An Yuan Song keterlaluan, hanya adu argumen, tapi adik junior jadi begini. Ibu guru, asal Anda bilang saja, saya langsung lawan mereka sekarang. Lupakan saja, sejak ayah Yuer meninggal, An Yuan Song kekurangan penerus, mereka sengaja cari masalah. Yang jadi korban malah Yuer. Salah saya gagal lindungi Yuer. Tinggal, akhirnya kamu saat. Kalau kamu kenapa? Bagaimana abang bisa lanjut hidup? Saya ini putri suci gunung, tapi dijebak saat naik tingkat. Tubuh hancur, loh saya malah bergabung dengan seorang anak. Ibu guru, gawat! Orang An Zong datang cari masalah. Keterlaluan! Ibu guru, ayo kita lawan mereka! Yuer, kamu istirahat dulu. Ibu ada urusan keluar sebentar. Ibu, saya bisa selesaikan masalah ini. Jangan khawatir. Kamu baru saja menyesuaikan tubuh ini. Kalau orang yang mencelakakan aku datang, aku tidak akan bisa melawan. Lebih baik pakai identitas anak ini dulu. Hahaha. Ang Xuan Sek makin menurun setiap hari, murid-muridnya makin lemah saja. Sebaiknya gabung saja ke Ang Yuan Sek lebih cepat. Piampi, hahaha. Mereka menyerang begitu masuk saudara terluka. Jawaban keterlaluan. Di jalan bela diri, yang lemah pasti dipukul. Setelah leluhur angin jatuh, angin Sek pun terpecah dua menjadi Ang Xuan dan Ang Yuan Sek. Bahkan kitab terkuat leluhur angin, kitab rahasia angin, juga terbelah jadi dua bagian, diberikan kedua sekte. Kamu yang lemah. Dulu angin Sek sangat berjaya. Raja Agung Sia hormati angin Sek. Sejak terbagi dua, kejayaan itu hilang. Saya ingin gabungkan Ang Xuan Sek dan hidupkan angin secret manual. Bangkitkan kembali gerbang bayangan. Capai kejayaan lama. Pendiri bayangan. Sepertinya 100 tahun lalu, aku bimbing ini ada sedikit hubungan denganku. Aroma yang sangat familiar. Ini kan busur dewa rahasia yang dulu kuberikan ke bayangan. Teman lama, sudah lama tidak bertemu. Biar aku lihat seberapa cocok buku ini denganku. Pulang, tubuh yang baru saja aku kuasai belum bisa dikendalikan sepenuhnya. Noelien, sebaiknya kamu tahu diri. Serahkan An Xuan Sek dengan patuh. Mungkin ayahku akan memberi kalian tempat tinggal karena kita satu sekte. Memberi kalian para pecundang tempat berteduh. Ang Xuan Sek adalah penerus sah Shadow Sek. An Yuan Sek punya ambisi. Tidak akan terjadi sesuai keinginanmu. Lemah sekali. Yuncing, hari ini kamu punya dua pilihan. Gabung dengan kami, atau hancurkan kau. Dan menelan Ai Xuan Sek kalian. Jiao Feng, jangan terlalu keterlaluan. Saat anakku masih hidup, kalian tak berani macam-macam. Anakku tiada. Kalian datang pamer kekuatan. Berkhayal meniru masa jaya Shadow Sect dan menyamai kami. Kamu tidak layak. Hahaha, dasar tua bangka. Salahkan anakmu Nangongning mati muda. Memang umurnya pendek. Kalau tidak, kalian yatim piatu takkan sampai seperti ini. Jangan hina Tuan dan Nyonya. Aku akan bertarung dengannya. Eka? Apa yang kau perjuangkan? Aku bisa mengalahkan kalian semua dengan satu tangan.
Aku bahkan tidak punya keberanian untuk berdiri. Beraninya kau bilang bukan sampah? Nyonya, seseorang telah memindahkan busur ilahi Tianji. Sebuah apa? Busur ilahi rahasia surgawi ini. Hitam ilahi dari immortal untuk leluhur bayangan. Setelah kematian leluhur bayangan, selama bertahun-tahun, tidak ada yang bisa mengambil busur ini lagi. Tidak diduga, hari ini diambil. Dia bahkan menembakkan pedang naga pengembara. Nyonya, mungkinkah murid sekte kita mengambil busur ilahi? Mustahil. Busur ilahi rahasia ini berat 10.000 kati. Bahkan jika suamiku masih hidup, dia tidak akan pernah bisa memegang busur ini. Han, lumayan kamu tahu diri. Kenapa bengong? Panggil! Semua, temukan senior ini! Lin Jing, serahkan An Xuanzong sekarang. Kalau tidak, aku tak akan segan padamu. Xinjiang, selama hidup, harapan selalu ada. Yuanzong, kuat. Serahkan An Xuanzong. Kita rebut kembali nanti kalau kuat. Xiaokun, An Yuanzhong adalah hasil kerja keras gurumu. Kecuali aku mati, kalian tak akan mengambilnya. Kalau begitu, waktumu habis. Jangan sentuh saya. Jangan ganggu ibu saya. Yor, kenapa kamu di sini? Kamu benar-benar anak yang tak dianggap. Aku hukummu atas nama ayahmu. Jaufan, anakku pingsan karena orangmu. Sekarang kamu masih mau menindas. Itu terlalu kelewatan. Kelewatan. Aku bisa lebih parah lagi. Mau coba? Hahaha. Yuar, jangan takut. Ibu akan melindungi kamu sepenuh hati. Ketua Zhao, di Dongzhou ini, kamu cukup berpengaruh. Kalau suka menindas begini, tidak takut nama baikmu rusak. Saya tahu dari awal, kalian tak akan patuh. Kalau begitu, kita ikut aturan Patriarch Shadow, kirim 3 murid masing-masing untuk bertanding. Pemenang jadi ketua Shadow Sect, memimpin Dark Shen Sect dan Dark Yuan Sect. Mau tanding apa? Kalau untuk pemulihan Shadow Sect, tentu tanding di Shadow Trial. Shadow Trial, 3 babak. Menguji akurasi, kelincahan, dan pertarungan. Tentukan urusan sekte dengan ujian bayangan adalah aturan yang ditetapkan oleh pendiri bayangan. Kali ini kita tidak bisa menghindar. Guru, sulit menang dalam kompetisi ini. Menurut saya, lebih baik kita menyerah saja. Siapa yang menang? Masih belum pasti. Kakak senior, kita, Wang Fu, Li Xiu, semuanya tumbuh di sektor ini rumah kita. Tidak boleh menyerah apapun yang terjadi. Aduh, kalian cuma orang tak berguna. Masih berani bicara soal siapa yang menang jika sekte An Yuan sedikit beraksi. Sekte An Xuan pasti hancur seketika. Kamu benar. Demi rumah kita, walau harapan menang kecil, tetap harus berjuang sekuat tenaga. Ketua Zhao, seperti yang Anda katakan, mulai. Baik, kalau kamu kalah jangan ingkar. Kamu telah mengajarkan teknik Tianji ke sekte An Xuan. Berarti kamu akui sebagai yang sah. Shadow, aku bantu lagi. Ibu, tenang saja. Aku yakin kita tidak akan kalah. Cih, kamu memang bodoh. Tidak tahu diri. Kalian juga jangan seperti si bodoh ini. Menang? Begini. Hari ini, aku beri kalian kesempatan. Kalau ada yang mau bergabung dengan An Yuanzong sekarang, aku jamin perlakuan sama rata. Tapi nanti kalau aku menguasai kalian, jangan salahkan aku kalau balas dendam. Ada benarnya juga.
Kalau An Yuanzong menang, pasti kita tidak akan dibiarkan. Licik, berani ancam kami. Syambiha, anakku hanya bicara jujur. Saudara sekalian, dengan aku dan kakak tertua, aku rasa An Xuanzong belum pasti kalah. Bro. Aku masih punya 2 anak. Aku tidak berani ambil risiko. Maaf, Bro, aku memilih keluar dari An Xuanzong. Bu Guru, maaf. Aku juga keluar dari An Seizong. Wang Hu, Li Xiu, guru dan Bu Guru sudah baik pada kalian. Kalian lupakan. Setiap orang punya pilihan. Aku tidak menyalahkan mereka. Aduh, Nyonya Lin. Tadinya 2 pihak akan kirim 3 orang untuk berlomba. Tapi sekarang kalian tinggal 2 orang. Lanjut. Menyerah saja. Ya? Hahaha. Nyonya Ye, sekarang orangmu kurang. Kali ini, aku anggap kamu kalah. Siapa bilang Darshan Sek tidak punya orang? Saya Lin Qin akan berjuang bersama murid saya. Peserta ketiga ini adalah saya. Kamu sungguh tidak menyerah. Baik, aku akan membuatmu kalah tanpa keraguan. Siapa yang duluan? Biar aku. Yuel, jangan khawatir. Ibu pasti melindungi keluarga kita. Terlalu percaya diri. Babak pertama adalah akurasi. Nanti murid akan melempar piring terbang ke udara. 3 babak. 20 piring terbang per babak. Peserta melempar 3 dart setiap babak. Yang paling banyak mengenai piring terbang menang. Ibu jarang latihan. Sasaran diam belum tentu kena. Apalagi piring terbang yang cepat. Kita mungkin kalah kali ini. Oh, tadi kan sombong? Kok sekarang sudah mau menyerah? Hahaha. Saya tidak masalah. Lin Qin kelihatan lemah, menang pasti sulit. Lin Qin berhasil 1 di putaran pertama. Hahaha. Nyonya Lin, sungguh merepotkan. Hasil seperti ini di An Yuanzong siapa saja bisa dapatkan. Mudah sekali. Hahaha. Jangan dengarkan mereka. Tetap tenang. Frisbee terlalu cepat. Jauh lebih sulit dari latihan biasa. Tapi masa cuma 1 yang mengenai? Sebenarnya apa yang salah? Bukti, sasaran bergerak memang terlalu sulit baginya. Tidak pernah bisa tepat, selalu meleset. Angin terlalu kencang, jadi meleset terus, tidak masuk ke botol. Pemimpin muda kalian? Tidak sopan. Buang air sembarangan. Padahal botolnya besar. Masih saja tidak bisa masuk. Jelas, An Xuanzong kalian. Atas bawah semuanya lemah. Haha. Oh, aku tahu. Angin membuat arah air seni menyimpang. Kalau aku sedikit lebih ke kanan, pasti masuk ke botol. Angin. Aku mengerti. Angin mempengaruhi lintasan gas di udara. Putaran kedua, kena 3. Tidak terlalu bodoh. Sepertinya aku kena tangan. Istri guru. Hebat. Tepat begitu. Si rubah tua itu tidak curiga kan? Dua target dengan 1 panah. Bagus sekali istri guru. Sekarang kita berhasil kena 9 dis. Putaran ketiga. Kena 5. Total 3 putaran 9.
Di putaran pertama aku terlalu buru-buru. Tidak memperhitungkan angin. Kalau bisa, kena lebih banyak. Mungkin peluang kita bisa lebih besar. Tidak apa-apa. Kamu sudah sangat baik. Aduh, sekelompok orang bodoh yang tidak tahu apa-apa. 60 dis cuma kena 9, sudah senang begitu. Hasil seburuk ini, siapapun dari Sekte Anyuan bisa mengalahkan kalian. Kamu saja, biar mereka lihat hebatnya Sekte Anyuan. Bagus apanya sih yang kamu bilang ini? Aku tidak melihat ada yang bagus di sini. Apakah kamu melihat hal yang berbeda dari yang saya lihat? Pukul 1 dini hari, 6 kali tepat sasaran. Pukul 6 frisbee. Hanya 6, tidak perlu heboh. Kumpulan orang tak berpengalaman. Arahkan dan tembak dengan baik. Biar mereka rasakan putus asa. Si Aish, dia hanya beruntung. Nanti bisa saja berbeda. Bocah, bodoh, aku tunjukkan. Apa itu berbeda? Dasar murid Kunyuan Sekte memang luar biasa. Kali ini dia mungkin mengenai 3 sasaran sekaligus. Ada apa? Dari mana? Angin. Lin Juan mengenai 2 pada putaran kedua. Foto! Ada apa? Kakak, 1 giliran lagi. Aku pasti melewati dia. Ada apa? Dia jelas bisa mengetahui. Sial! Ada apa? Siapa sebenarnya yang berbuat curang? Lin Chen mengenai 1 pada putaran ketiga. 3 putaran, 9. Frisbee. Saudara senior, aku tidak berguna. Turun! Sekarang! Jangan-jangan dia? King Shan, Shao Kun, selanjutnya. Giliran kalian. Guru wanita, senjata rahasia adalah keahlianku. Putaran pertama, pasti aku menang. Lin Chen putaran pertama, kena 5. Tetap senang, King Shan. Chen putaran kedua, kena 5. Putaran ketiga, kena 6. 3 putaran, total ke 16. Novelas frisbee giliran kalian. Kamu langsung ikut pelajaran mereka yang kamu ajar. Ya. Sanpa, buka matamu dan perhatikan baik-baik. Saya hanya mengajar sekali. Dan kalian para pecundang, mereka semua membuka matanya agar aku bisa melihat dengan jelas. Hang Fan memukul 6 di babak pertama. 6 frisbee. Sama seperti. Apa hebatnya? Anda menembak 5, Anda bisa-bisa. Dan saya melakukannya dengan santai. Ini adalah perbedaan kekuatan antara Anda dan saya. Aku tidak bisa bergerak kali ini. Kalau tidak, aku akan terekspos. Di babak kedua, 8 harus dilakukan. 8. Pada ronde ketiga, dari 8 set, 8 pukulan. Ada total 22 frisbee dalam 3 putaran. Ya, jangan bilang guru tidak sebaik yang lain. Dan saya kalah. Itu bukan salahmu. Shao Fan adalah kebanggaan pertama Sekte Yuan Kegelapan. Dia memang memiliki kekuatan. Hadapi kekuatan absolut. Kalian seperti sekumpulan semut tidak tahan
Satu serangan yang jangan Senang dulu, ini belum selesai. Siapa yang menang? Belum pasti. Ya. Lihat. Siapa lagi di Anshuan Zong yang bisa bertarung? Senior, satu orang terakhir. Kami andalkan kamu. Adik kedua, saya mungkin tidak bisa bertanding lagi. Kenapa? Karena dia dari Anyuan Zong. Apa? Menyesuaikan situasi adalah bijaksana. Kakak, kamu dibesarkan oleh guru dan istrinya. Mereka baik padamu. Mengapa kamu mengkhianati Anshuan Sek? Bela diri saya adalah untuk hidup dengan martabat, tanpa ditindas atau diinjak orang lain. Istri guru, Adi, kita tidak bisa mengalahkan Anyuan Sek. Kalian tidak tahu seberapa kuat mereka sebenarnya. Menyerah lebih awal. Nanti saya akan meminta Master Zhao mencarikan tempat tinggal untuk kalian. Mereka ingin menghancurkan Anshuan Sek. Chung Xiaokun, kamu benar-benar tidak tahu. Berterima kasih. Anjing lebih baik dari kamu. Orang yang hanya memikirkan diri sendiri akan dihukum. Saya hanya ingin masa depan yang lebih baik. Salah saya di mana? Kalian pikir ini kekuatan penuh Anyuan Sek? Kalian hanya berjuang sia-sia. Bagus sekali. Saya rasa orang Anyuan Sek sudah kehabisan petarung. Kalau begitu, serahkan Anyuan Sek sekarang juga. Siapa bilang sekte Anshuan tidak ada yang bertarung? Apa benar-benar sekte Anshuan berencana mengirim orang tua itu yang sudah tua banget untuk bertarung? Sungguh tidak menyangka. Apakah mereka tidak punya pilihan lain selain mengandalkan seseorang yang sudah memasuki usia lanjut ini? Orang ketiga, diwakili cucu saya, Nangong Yue. Kau yang tua ternyata membiarkan orang yang tidak bisa berlatih. Buang air salah. Ikut ujian bayangan. Maksud Anda apa? Semua tahu sejak kecil Yue tidak bisa berlatih. Jadi maksud Anda apa? Keputusanku bulat, Yue tetap pergi. Yu, sejak kecil tubuhmu lemah dan aliran qi tersumbat. Tidak punya bakat di seni bela diri. Tak terduga, tapi hari ini tiba-tiba paham. Tadi, orang bernama Ming Cheng, 2 putaran terakhir, tidak tepat. Karena kau campur tangan, kan? Wusur Tianji itu juga kau kerahkan, kan? Ketahuan, kena jebak si rubah tua ini. Yu, bantu nenek. Ya, baiklah. Teh ini biar saya yang tangani saja. Tenang saja ya. Yue, yakin bisa ikut kompetisi ini? Aduh, kok malah membiarkan anak ingusan ikut bertanding? Kalau Anshuan Sek sampai jatuh begini, digabung dengan Anyuan Sek malah untung buat kalian. Tenang saja. Lihat caraku mengalahkan mereka yang berani karena backing. Kalian sungguh keras kepala. Lebih baik biarkan Nangong Yue ikut lomba. Tidak mau dengar nasihatku. Kalau kalian tidak tahu titik, jangan salahkan aku kalau bertindak tegas. Ketua Zhao, biar aku yang turun tangan di pertandingan ini. Aku ingin tahu sampai kapan mereka mau terus melawan. Bagus. Tak perlu sembunyikan kekuatanmu. Maju saja. Tunjukkan kekuatan yang sesungguhnya pada mereka. Buka mata kalian lebar-lebar. Tidak mungkin. Tata 9, cakram terbang.
aku sudah bergabung dengan Dark Yuan Sect. Aku membujukmu karena hubungan sesama murid. Sayangnya, kalian berpikiran sempit. Lihat, hari ini bagaimana mungkin pecundang yang tidak bisa berlatih bela diri bisa mengalahkanku. Zhang Xiaokun mengenai 9 di putaran kedua. Zhang Xiaokun mengenai 9 di putaran ketiga. 3 putaran 27 temuan. Kamu berhasil menjatuhkan 27 frisbee. Zhang Shokui, kemampuanmu bagus. Kenapa pilih An Yuan Sect? Apa yang kamu tahu? An Yuan Sect tidak seperti yang kamu kira. Gawat. Bagaimana sekarang? Tenang, Ibu. Serahkan padaku. Agar orang tidak bilang, aku memanfaatkan kamu. Aku akan ditutup matanya. Lalu, aku cuma melempar sekali. Tolong yang bertugas melempar frisbee, langsung lempar 60 di putaran pertama. Tidak perlu 3 putaran. Kamu benar-benar bodoh, pecundang. Sepertinya An Xuanzong benar-benar tidak peduli lagi. Bicara tanpa berpikir. Dari aura yang begitu kuat dan mendominasi ini, saya tebakan saya benar. Aku bisa merasakan getaran yang sangat khas dari sumber tempat, sehingga aku yakin bahwa setiap perkiraan yang saya buat tidak salah satu pun tidak pernah. Dijatuhkan 60 frisbee sekaligus? Apa? Tidak mungkin. Nangong Yue berhasil mengenai 60 frisbee. Adik junior, hebat, luar biasa. Tante. Tadi sangka Yue ternyata jenius bela diri. Sekarang aman, sekte kita selamat. Sekali serang mengenai 60 frisbee. Bisa lakukan itu. Aku bilang itu aku. Bahkan Patriark Bayangan, dari sekte Bayangan pun tak bisa. Tidak. Sekali serang 60 frisbee. Bahkan Patriark Bayangan pun tak bisa. Kamu yang tidak bisa berlatih, mustahil bisa. Kalian pasti curang. Bahkan Patriark Bayangan pun gagal. Adik junior. Ada buktinya. Tanpa bukti, jangan asal menuduh. Patriark Bayangan tak bisa. Bukan berarti orang lain juga tak bisa. Waktunya berubah. Wawasan juga harus meningkat. Janganlah sembarangan bicara tanpa bukti yang kuat. Ya, mengapa kamu mau berbicara seperti itu? Dark Yuan Sect, kalian tidak bisa menerima kekalahan? Ya, Kamu, Iya. Anak nakal. Aku memang tidak tahu bagaimana kamu curang tadi. Tidak apa-apa. Anggap saja ronde ini kamu menang. Tapi jangan terlalu senang dulu. Uji coba pertama, seri, kalah, menang hasilnya imbang. Ingin lindungi Shadow God Sect. 2 uji terakhir, kalian tidak boleh kalah satu. Uji coba pertama ini sangat mudah. Kalian hanya bisa seri melawan kami. 2 ronde terakhir bakal lebih sulit. Aku ingin lihat bagaimana kalian menang. Yana, 2 uji coba terakhir ini. Tenang, ini rumahku. Ujian kedua, uji kelincahan
Peserta harus lewati tiang belum 1 menit. Beberapa tiang akan memicu pegas yang melontarkan bola saat diinjak jika terkena bola. Tanda putih ditunggu. Peserta dengan tanda putih paling sedikit setelah melewati tiang akan menang. Ujian kedua ini jauh berbeda dari sebelumnya. Kondisi berubah cepat. Mesin bisa aktif kapan saja. Kali ini tidak mudah berbuat curang. Anak bodoh yang sok tahu. Tuan muda, kemampuan kelincahan saya selalu bagus. Biar saya mulai dulu dan balas kekalahan kemarin. Aku akan mengalahkan mereka semua. Prajurit kalah, jangan sombong. Guru, biarkan saya hadapi dia. Ibu, silakan maju imbang babak lalu. Kali ini mungkin aku bisa menang. Yue, kamu benar-benar yakin aku bisa menang? Aku juga yakin. Ayo, Cinger. Kamu imbang denganku kemarin hanya karena curang. Tiang bunga pelam ini sulit ditebak. Kamu tidak punya kesempatan. Mudah sekali menghindarinya. Ciri khas susunan tiang ini semakin mendekati akhir. Pola keluar lebih banyak saat mekanisme berpijak. Di awal masih agak mudah, makin lama makin sulit. Sudah setengah jalan, baru ada 4 tanda putih di kubunya. Apa yang terjadi? Mekanisme rusak? Tidak semua tiang punya jebakan. Dia sangat beruntung. Bahkan takdir berpihak padaku. Bagaimana kalian bisa menang? Lolos dini hari, ada 15 tanda putih. Tanda putih di tubuh saat fajar ada 15. Ini ujian tahap kedua. Kalau bisa menahan sampai maksimal 30 tanda putih, sudah lolos. Orang ini hanya kena 15 tanda. Mungkin faktor keberuntungan. Itu sudah cukup hebat. Nyonya Lin, giliran Anda. Saya benar-benar ingin tahu bagaimana Anda menang. Ibu, tenang. Tenang saja. Anda tidak akan kalah. Bocah lemah bicara besar. Tahukah kamu betapa sulitnya terkena 15 kali? Kamu kira semua orang bisa mencapainya? Cinger, jangan pedulikan mereka. Lakukan yang terbaik. You are. Ayah mereka juga akan melindungimu dari sana. Pengantin, hati-hati. Bisa. Nyonya Lin, baru mulai sudah kena kelereng. Kalau tidak sanggup, sebaiknya menyerah saja. Aduh, baru setengah jalan. Ibu guru sudah punya 14 tanda putih. Ibu, kaki kiri di baris 6 kolom 4, kaki kanan baris 6 kolom 6. Adeh, setelah mekanisme terpisah diaktifkan di Plum Blossom Stake Array. Menghindar makin sulit. Jika kedua kaki berpijak di dua pasak berbeda, maka tubuh makin sulit bergerak. Cinger, dengarkan Yue. Memalukan sekali. Sampai harus mendengarkan anak lemah. Hahaha.
anak lemah. Mau ibu jatuh ya? Jika kedua kaki berpijak terpisah satu pasak, bisa terjatuh kapan saja. Dengan kekuatan ibumu, sekali kena mekanisme, pasti langsung jatuh. Biar bagaimanapun, pasti kalah. Coba, cara Tidak ada perangkap yang aktif. Apakah ini kebetulan? Tidak mungkin. Mesti kan. Pukul 8 kali. Latihan 8 kali. Masuk tiang. Tidak. Mungkin. Apa mungkin anak lemah ini menghafal semua perubahan formasi mewah? Tidak mungkin. Perangkap di mewah selalu berbeda. Setiap kali formasi sangat berubah. Bahkan aku pun tidak bisa memahaminya. Mengandalkan hafalan saja tidak cukup. Benar. Pasti asal tebak. Sungguh beruntung. 9 pintu pecah. Masuk tempat. Berbaris. 8 kolom. Keluar formasi. Jinping lolos 14 tanda putih di tubuh. Jinping menang. Bagaimana mungkin? Sungguh beruntung. Guru perempuan hebat. Adik junior, kamu luar biasa. Yuer, kamu benar-benar bisa melihat formasi mewah ini? Beruntung. Tebakanku benar. Lalu, kalau dia asal tebak, tidak mungkin selalu benar kan? Anak ini memang aneh. Kau tak layak beri dukungan. Ibumu tidak mungkin menang dariku. Jadi putaran ini tidak sah. Aturan latihan Ingshi tidak melarang memberi saran dari luar. Benar, kalau bisa, coba saja beri saran dari luar. Tapi kalian pasti tidak mampu. Malu sekali. Pergi saja dari sini. Kalian hanya beruntung. Menang satu ronde tidak berarti apa-apa. Setelah ini, aku akan pastikan kalian tidak menang satu ronde pun. Xiaoben, lolos. Ada 9 jejak kartu di tubuhnya. Setiap jejak jade putih di dunia ini sangat sulit didapatkan. Jejak jade putih memang layak disebut jenius nomor 1 di Onion Sect. Jangan khawatir, Xinya. Ada adik kecil yang membimbing saya. Saya pasti kalahkan dia. Aturan trial memang tidak melarang saran dari luar. Tapi tetap saja ini tidak adil. Nanti semua diam saja. Kalau tidak, percobaan ini nggak perlu dilanjutkan. King Shan, selanjutnya hanya mengandalkan dirimu. Tenang, Xiniang. Saya pasti berusaha maksimal melindungi sekte. Langkah goyah, gerakan kacau. Kakak hijau. Langkah goyah, gerakan kacau. Kakak senior, King Shan. Menyebutkan bahwa ada 12 tanda putih yang jelas terlihat di seluruh tubuh Junshan. Dan akhirnya Zhaofan berhasil memenangkan pertandingan tersebut setelah melalui beberapa tahapan persaingan yang cukup ketat. Bu Guru, tidak apa-apa. Lakukan yang terbaik. Putaran kedua ini, aku kalah. Jadi putaran ketiga adalah yang paling penting. Kalian berharap pada anak lemah itu di putaran ketiga? Junior kami di tahap sebelumnya berhasil menjatuhkan 60 frisbee. Kamu bilang dia lemah?
Kalian yang gagal, berarti lebih lemah lagi. Dia curang. Kalau tidak, anak sekecil itu sulit menembak sasaran. Junior, kami tidak curang. Kalian... Tidak perlu berdebat dengan mereka yang berpikiran sempit. Nanti kalau mereka kalah, baru sadar betapa lucunya sikap mereka sebelumnya. Aku tidak tahu kenapa kau bisa percaya diri seperti atau cuman berkhayal. Baiklah, biar aku kakak senior membawa kau kembali ke kenyataan. Hebat sekali, bisa menghindar dengan mudah. Walau Yue tiba-tiba jadi cerdas, dia baru 10 tahun. Khawatir. Untuk ujung Xiaogun, ada 6 tanda kutip. Enam. Setengah lebih sedikit dari aku. Menang. Jelamu. Jelema. Lihat dirimu, bahkan belum setinggi tiangnya. Mau ku bantu cari tangga supaya bisa naik. Kuberikan kesempatan terakhir untuk kalian. Menyerah. Biarkan Darkseid menguasai. Kalau tidak membuat Darkseid marah, semua akan susah hidup. Jangan, Xiaoku. Kamu jadi pengecut. Itu urusan. Jadi kalau kamu rampas rumah kami, kalau mati, akan dibalas. Bodoh. Ujianmu adalah aturan dan luhur. Kami kalah. An Xuanzong serahkan. Tapi sekarang belum ada pemenang. Jangan ganggu An Xuanzong. Tenang saja. Pergilah. Kejinlian wajai. Kamu tinggal naik dan berjalan sebentar. Yu, An Xuanzong bergantung padamu. Kelas, kepala, Fatih di atas tiang mewah memang pantas. Tidak menyangka Jelma ini bisa naik ke tiang. Lalu apa gunanya naik? Ya dia mungkin sebentar lagi jatuh lagi. Adik, hati-hati. Lemah, tetap lemah. Bahkan tidak bisa melihat kelereng yang ditembak ke arahnya. Dia pasti mati. Anak kecil ini beruntung juga. Berdiri diam saja, tapi ketapel tidak mengenai. Benar-benar beruntung. Tidak mungkin. Anak ini terlalu beruntung. Tidak. Benar. Bukan keberuntungan. Ya, benar. Aku perasaan setiap langkah ada batang dan yang boleh. Tapi tiang selam ini terus berubah. Kan arah kelereng yang ditembakkan pun selalu berbeda. Bagaimana mungkin dia selalu mendarat di tempat aman? Memang tidak mungkin. Itu hanya menunggu saja. Dan Dong Yue lolos membawa Job Putih menang putaran ketiga. Dan Dong Yue. Yue, menang. Kita menang tahap ini. Adik Julia, kamu keren sekali. Kelereng tadi lewatmu, tapi tidak mengenai. Tidak mungkin. Lemah yang tak pernah belajar bela diri. Bagaimana dia bisa menghindari semua kelereng? Bagaimana bisa? Pasti curang lagi. Kamu curang. Sering curang, sangat rendah. Kalian sendiri kalah skill. Adik curang. Lihat, rendah. Kalianlah yang tidak bermoral. Kalau tidak curang, jelaskan. Bagaimana orang yang sama sekali tidak pernah berlatih bisa berhasil? Lewat putaran kedua yang begitu mudah, lalu curang. Kamu bilang tidak curang, tapi menghindari semua kelereng. Bagaimana caranya? Mudah saja. Mudah saja. Cukup lihat perubahan formasi bunga pelan. Lalu, tentukan posisi aman dalam sekejap. Sesuai perubahan itu selesai. Kenapa? Hal sesederhana ini
Ketua Zhao tidak bisa lakukan? Ketua Zhao, sudah dengar? Anakku tidak curang. Jadi, ronde ini dimenangkan oleh sekte gelap. Ayam pihak, meski kalian menang ronde ini, lalu kenapa putaran ketiga menilai kekuatan dengan kemampuan kalian yang seadanya? Kurasa kalian tak bakal menang satu ronde pun lagi. Oh ya, aku ingatkan. Kalau putaran ketiga kami menang, maka pertandingan ini berakhir imbang. Jika seri, kita tetap akan menguasai sekte Anjuan. Ujian ketiga, pertarungan bertahan. Kedua tim memilih 3 orang untuk bertahan dan menyerang. Tim yang pertama kalah, tim itu yang kalah. Pemimpin sekte, saya mulai bertahan. Baik. Cepat. Ya, iblis kuat. Masih belum cukup kan? Penghormatan untuk Tuan Jiangwo yang tidak berguna. Apa? Iblis. Pedang. Pertama. Mendaftar turunan Pahang. Dulu. Curi. Zhao ternyata bergabung dengan jalur iblis. Mau jadi musuh taksi ya? Saudari ipar, jangan sembarangan bicara. Iblis, pedang berpihak benar. Sekarang jadi sesepuh kehormatan Kunlun. Pengantin wanita, melihat sekte Anyan didukung Suci Dapsia. Sekte kecil seperti Anda, Angshuan. Mana mungkin bisa menang? Lebih baik langsung menyerah. Masih ada dalam kuat. Aneh, Kunlun Holy Land selalu membasmi kejahatan. Bagaimana menarik orang sesat gagal naik? Apakah ada masalah di Holy Land? Pelaku penyergapan kemungkinan orang dalam temukan pengkhianat lewat pemodelan ini. Semua tunduk. Serahkan busur Tianji. Biarkan kalian hidup. Busur Tianji adalah buatan Sage Kunlun. Alasan apa yang dibutuhkan semua orang? Tuan Pedang Iblis, sekte Anshuan bertanding dengan sekte Anyuan. Campur tangan, kabar tersebar. Apa tidak mencoreng nama ibu? Maka lanjutkan saja pertarungan. Tapi aku harus bicara terlebih dahulu. Jika kalian kalah di babak ketiga ini, aku akan mengambil busur CNG. Aku akan membunuh kalian semua. Kamu jaga di sana. Kalian semua tidak berguna. Siapa berani bertarung melawan aku? Guru, mungkin aku bukan tandingannya. Tapi aku akan habiskan tenaganya sekuat mungkin. 请听起来。 Menghadapi kamu, satu tangan saja cukup. Chaufan memang sangat sombong, tapi mungkin inilah kesempatan untuk mengalahkan. Shan. Chaufan sangat hebat. Dia bisa mengalahkan 3 orang sekaligus. Sangat lemah. Maaf, saya sudah berusaha. Tidak apa-apa. Biar saya lanjutkan. Ya, Ibu tahu kamu sudah berubah. Tapi ini pertarungan nyata. Berbeda dengan ujian tadi. Sedikit saja lemah. Nyawa bisa terancam. Ibu hanya ingin kamu tetap hidup. Biar ibu saja yang pergi. Wah, Nyonya Lin masih punya pesona. Dan
Cukup menarik. Kalau aku lukai, pasti bunuh. Menyerah. Jangan bicara kosong. Gawat, kekuatan sangat beda. Sheng Liang tak bisa melawan. Apakah An Xuanzong benar-benar akan hancur hari ini? Iwe, bisa selamatkan An Xuanzong? Ibu, gunakan setengah tenaga. Tenang. 5 inci bawah dulu. Lalu 3 inci atas. Adik, kamu belum pernah bertarung. Jangan ceroboh di belakang. Bisa mencelakai ibu guru. Percaya saja, tidak ada cara lain sekarang. Coba saja. Tidak mungkin. Sudah mudah menang. Kamu hebat sekali. Anak ini berbakat. Aneh. Kenapa aku tidak melihatnya? Kamu pergi. Ibu guru, kau sudah membimbingku lama. Jika kalian mati hari ini, aku akan mengubur kalian dengan baik. Tidak perlu. Tanganmu kotor. Tidak mungkin. Kekuatan Zhong Xiao kan lebih kuat dari Zhao Fan. Jika saya beri nasihat, sebaliknya, itu akan mengganggu pemikiran Lin Qin dan gagal lebih cepat. Bulan Puluh. Pengantin wanita. Apakah tidak baik hidup? Apa gunanya menjaga sekte Anda yang rusak? Ini rumah. Ini juga merupakan rumah. Dulu Anda. Rumah mereka. Ini artinya. Kalau kau sangat peduli dengan tempat ini, kemudian ikuti An Xuanzong Anda. Setan dengannya. Menindas wanita bukan kemampuan. Aku akan melawanmu. Aku memukul dengan sekuat tenaga dan tertangkap olehnya. Bagaimana ini mungkin? Hal kecil ini memiliki kekuatan seperti itu. Tampaknya ia berbakat menangkapnya. Jadi obat bisa bantu ulti lebih jauh. Petugas Zhang, ada apa denganmu? Seorang anak kecil menangkismu. Tuan muda, saya ceroboh. Aku tidak akan tinggal di sini lebih lama lagi. Hanya saja, aku tidak sengaja dipukul mundur oleh pukulan tadi. Kamu benar-benar tidak akan menaruh harapanmu pada sampah kecil ini. Nah, beri aku pukulan ini di atas angan-angannya. Dengan pukulan ini, bocah kecil itu takut hidupnya akan hilang. Sekarang tidak ada Dark Xuanzong. Semua! Zhong Xiaokun lebih kuat dari aku. Tapi anak kecil itu menang dengan satu gerakan. Tidak mungkin. Sial. Anak nakal ini selalu sembunyikan kekuatannya. Menang. Kita menang. Adi, hebat. Menang 1 ronde lagi, kita lolos. Adi, semangat. Siapa yang maju berikutnya? Pemimpin, kekuatan Nang Yue cukup besar. Sepertinya Anda sendiri yang bisa mengalahkannya. Ya! Aku turun di ronde ketiga. Kalian, aku tertarik pada anak ini. Jadi, ronde ketiga, aku yang bertarung. Kau Sword Demon turun. Meski anak ini punya kekuatan luar biasa, tetap saja tidak bisa hidup. Benar. Haha. Ketua Sword Demon adalah ahli teratas di daftar Grandmaster. Cukup gerakan jari saja, bisa langsung melenyapkan sampah kecil ini.
Hahaha, masih muda, tapi sudah sekuat ini. Kemungkinan besar bakatmu luar biasa. Jika darah, daging, dan jiwa dijadikan pil, bisa bantu saya jadi Grandmaster. Ubah manusia jadi pil naik kekuatan. Tinggalkan jalur iblis, tapi kau belum cukup kuat untuk melawanku. Panggil pemimpin jalur iblis. Mungkin dia bisa melawan aku. Dasar anak nakal, jangan kira sudah mengalahkan beberapa lawan kecil, merasa tak terkalahkan. Aku cukup gerakan jari. Kamu bisa hancur lebur. Kamu juga tidak mampu. Kamu pikir aku tidak mampu? Hahaha. Kamu juga tidak suka kekuatan di balik Kunlun Sacred Land? Hahaha. Kunlun Sacred Land adalah suci nomor 1. Daxia. Sage terakhir Daxia Kunlun. Sage menjaganya. Cukup meniup sedikit. Bisa melenyapkan Dark God Sect. Modelingnya sangat kuat. Dukungan Kunlun Sacred Land. Yang mungkin tak berdaya. Luar berkembang, tapi di depan modeling dan Kunlun Sacred Land yang besar masih terlalu kecil. Apakah Anshuan akan berakhir hari ini? Berjuang mati Mission pun tak ubah nasib kehancuran sekte Anshuan. Lutut dan mohon ampun pada Tuan Iblis Pedang. Kalau Tuan Iblis Pedang senang, masih ada kesempatan hidup. Tempat suci Kunlun. Biasa saja. Berani sekali kau, anak nakal, meremehkan tempat suci Kunlun. Aku hanya bicara apa adanya. Kalau kamu anggap aku meremehkan, ya sudah. Baik, sangat baik. Aku ingin tahu seberapa kuat dirimu. Setiap gerak membuat langit berubah warna. Kekuatan tingkat pertama daftar master. Kemampuan seperti paham pun sulit mencapainya. Kalau mungkin, benar-benar bukan tandingan jalur iblis. Berani meremehkan aku dan tempat suci Kunlun. Kamu dan yang di belakangmu hari ini harus mati. Cepat pergi. Ibu akan melindungi. Haha, adik junior, pergi sekarang. Kau harapan peranis sekte Anyuan. Segera pergi. Suatu saat kau pasti bisa menjadi Sage. Balas dendam kami saat jadi seks. Tidak perlu. Jangan berlebihan. Hari ini kalian semua akan mati. Semua tak bisa lolos. Menyerah lebih awal masih bisa hidup. Melawan hanya sia-sia. Itu hanya membawa kehancuran. Sungguh bodoh. Sejak kecil, guru dan ibu guru membesarkan. Mereka seperti orang tua. Sekte tempatku tinggal belasan tahun adalah rumahku. Sekarang seseorang ini menghancurkan rumahku. Lebih baik aku mati daripada mundur. Rumah. Pemikiran bodoh hanya mengharukan dirimu sendiri. Siapa lagi? Bodoh. Tak tahu kemana harus pergi. Mulai sekarang, bergabunglah dengan sekte Anshuan. Sekte Anshuan akan jadi rumahmu. Kalau dulu tidak ditolong oleh istri guru, aku sudah mati kelaparan. Aku Wang Hu, siap bersama sekte. Mucheng siap bersama sekte dalam suka duka. Aku Li Jie, siap bersama sekte dalam suka duka. Aku Chun Hao bersama sekte. Kami siap bersama sekte. Guru, kakak benar. Kita diasuh sekte belasan tahun. Sekte adalah rumah kita. Ada yang ingin hancurkan rumah kita. Kita tidak akan menyerah atau mundur. Mereka tetap aja tidak berarti. Bodoh. Kalian semua sangat bodoh. Jelas masih hidup. Nekat mati. Tolong. Tadinya aku ingin bermain lebih lama. Ternyata begitu mudah dikalahkan. Tidak menarik. Lebih baik kubunuh saja. Langit ingin membinasakanku, Anshuan Zun. Semua sudah takdir.
semua saudara. Kita jadi saudara lagi di kehidupan berikutnya. Hei, jangan putus asa. Aku belum bertarung. Kecil, coba rasakan pedangku. Pedangmu biasa saja. Pedangmu juga biasa saja. Mana mungkin adik kecil berhasil mematahkan pedang Sword Demon. Juara pertama Masterboard saja. Belum layak menantangku. Kau anak nakal. Aku memang meremehkanmu. Tapi jangan sombong. Barusan aku cuma... Ternyata Sword Demon hanya pakai 10% kekuatannya. Kuduga, anak 10 tahun tak mungkin lawan Sword Demon. Kalau Sword Demon menyerang penuh, Nangong Yue pasti mati. Baik, aku beri kau kesempatan menyerang penuh. Maka hari ini aku tunjukkan padamu. 1000 pedang jadi satu. Itu teknik andalan Sword Demon. 1000 pedang jadi satu. Pedang besar sekali. Satu tebasan. Pasti. Seluruh sektor Anshuan bisa terbelah dua. Apakah itu semua kekuatan Sword Demon? Bisakah Yor menghadapinya? Serahkan Divine Bow. Akan kuberikan. Kalau tidak, akan kuambil jiwa kalian. Dan menyiksa tanpa henti. Kusetubuhi kalian selamanya. Kalau masih mau Divine Bow. Ternyata adik junior yang memegang Divine Bow tadi. Yua, Divine Bow mengandung kekuatan besar. Mungkin bisa mengalahkan Sword Demon. Cepat bunuh dia dengan panamu. Hei, ambil. Gila, kenapa memberikan ilmu dewa padanya? Yu'er, ku salah paham. Tampaknya bocah ini tahu tak bisa menahan ribuan pedang dari Sword Demon. Jadi dia langsung menyerah. Terlambat untuk menyerah. Sekarang busur Tianji akan menghabisi kalian. Ada apa? Kenapa tiba-tiba tak bisa dikendalikan? Mengapa bisa begini? Ternyata Sword Demon tak sanggup mengendalikan energi busur Tianji. Jadi kena efek balik. Demon tak bisa kendalikan. Saudara muda sudah memberi kesempatan padamu. Tapi kau tetap tak berguna. Sekarang giliranku bertindak. Seribu pedang menjadi satu. Tepat. Maaf, untuk kali ini pertandingan ini, Anshuan Sek telah memenangkan pertandingan ini dengan jelas. Menang! Kita menang! Adik kecil, terima kasih padamu. Kamu telah menyelamatkan Anshuan Zong. Ning, kamu lihat kan? Anak kita bisa berdiri sendiri. Anshuan Zong punya penerus. Kok bisa? Begini bahkan model master kalah. Kecil. Saya akui, saya kalah. Tapi kalian jangan lupa. Di belakang saya ada Kunlun Holilan. Kalian menang. Lalu apa? Serahkan Tianji Go. Beri hormat pada saya. Kalau tidak, Kunlun Holilan akan bertindak. Kalian pasti binasa tanpa jejak. Kunlun Holilan tidak ikut urusan duniawi. Dengan kekuatanmu, belum layak menggerakkan para ahli Kunlun Holilan. Jangan biarkan saya temukan kelemahan Zhongshuan. Kalau tidak, saya akan membalas 1000 kali lipat. Lalu modeling Darren langsung pergi begitu saja?
Bukankah Kunlun Holiland adalah pelindung kita? Anak ini mungkin jujur. Modern tak bisa panggil ahli gunung Kunlun. Kalian kalah dalam ujian bayangan ini. Sekarang warisan Shadow Gate adalah milik Zongshuan Gelap. Kami... Saya umumkan di sini. Mulai sekarang Zongshuan Gelap berganti nama menjadi Shadow Gate. Zongyuan Gelap, kalian tidak perlu digabung ke Shadow Gate. Karena kalian tidak layak. Pada masa depan, jika Zongyuan Gelap masih mengaku sebagai warisan Shadow Gate, maka jangan salahkan kami membersihkan pintu. Pergi! Bagus. Seperti pepatah. Gunung tak bergerak. Air mengalir. Lihat saja catatannya. Lihat. Nanti. Tunggu! Serahkan Zhong Xiaoku si pengkhianat itu. Tuan, jangan tinggalkan saya. Mereka akan membunuh saya. Saya mohon, Tuan. Jika tidak menyerahkan orangnya, tidak ada yang bisa pergi hari ini. Aku tak mau. Orang tak tahu. Terima kasih. Kamu bukan lagi bagian Anyuan Zong. Pergi. Hanyalah pemimpin sekte. Guru perempuan. Aku salah. Maafkan aku sekali ini. Aku tak berani lagi. Guru perempuan, orang seperti dia tidak akan berubah. Kali ini kau ampuni dia. Nanti dia pasti mengkhianati kita lagi. Benar, Guru. Jangan maafkan dia. Ilmu bela dirimu semua diajarkan gurumu. Buang sendiri ilmu bela dirimu. Kembalikan semua kemampuan. Ada dua pilihan untukmu. Buang kemampuanmu atau tebus dengan kematian. Bisa, mau pergi. Kali ini menang berkat kamu. Kamu yang terkuat di antara kita. Posisi ketua Shadow Gate. Serahkan padamu. Aku masih kecil. Mungkin sulit mengatur para tante. Si rubah tua itu hitungannya sampai ke mukaku. Tidak apa. Ibumu akan membantu. Nanti saat kamu dewasa, Shadow Gate jadi milikmu. Ya, Yue. Setujui saja permintaan nenek. Ibumu pasti akan mendukungmu. Benar, adik Junior. Kemampuanmu cukup jadi ketua. Kami semua mengakui kamu. Jangan menolak lagi. Baik, aku terima. Shadow, sepertinya aku berutang padamu sejak dulu. Iya, Yu. Nenek baru saja dapat kabar kemarin. Sanctuary Kunlun akan mengadakan turnamen dahsyat. Semua sekte ortodoks bisa ikut. Pemenang utama akan mendapat perhatian khusus dari Sanctuary Kunlun. Kamu wakili gerbang bayangan di turnamen ini. Yue, jika kamu dapat meraih peringkat, hubungan kita dengan tempat suci Kunlun akan baik. Kita tak perlu khawatir balas dendam dari Jianmo. Baik, aku ikut kata nenek. Gunakan kesempatan ini untuk kembali ke tempat suci, Kunlun. Cari tahu siapa yang ingin mencelakakanku. Tuan, sudah siap. Turnamen segera dimulai. Mengerti. Silakan pergi. Katakan, pandanganmu sudah usang. Mulai hari ini, saya akan memimpin Kunlun Sanctuary untuk menyatukan dunia baik dan jahat, menjadi penguasa dunia. Kunlun Sanctuary adalah pemimpin kebaikan. Sekarang diliputi aura jahat. Apa yang sebenarnya dilakukan Lin Xuan? Pagi-pagi begini, apa tidak ketemu hantu? Sial. Hayam pihak. Sial. Apa maksudmu? King Shan, jangan pedulikan mereka. Kita masuk dan ikut turnamen dulu. Dua saudara, kami dari Shadow Gate Provinsi Timur. Datang untuk ikut turnamen. Silakan. Turnamen ini bukan untuk siapa saja. Sudah dengar? Kalian dari kelompok Shadow Gate itu tidak pantas ikut kompetisi. Pergi.
Balas dendam pribadi. Ya, aku memang balas dendam. Kamu bisa apa? Kemarin adikku mengalahkanmu seperti itu. Lupa? Sudah? Ingat, ini tempat suci Kunlun. Mau bertindak di sini. Pemilik pedang iblis adalah penatua kehormatan Kunlun. Jika kalian melawannya, menantang seluruh Kunlun Holy Land. Pikir baik-baik. Apa akibatnya? Menghadapi Kunlun Holy Land yang begitu besar, kami memang tidak sanggup melawan. Yu'er, jangan lakukan apapun. Xinyang, adik kecil, pergi, begitu. Hanya seorang penatua kehormatan menggunakan kekuasaan untuk balas dendam. Merusak kehormatan Kunlun Holy Land. Tidak takut kalau pemimpin kalian tahu dan menghukummu. Mengancamku dengan pemimpin? Aku tidak takut. Justru aku direkrut langsung oleh. Meski dia tahu soal ini, dia tetap berpihak padaku. Ternyata Lin Xuan merekrut dia. Anak itu membuat Kunlun Holy Land jadi kacau. Apa sebenarnya yang dia inginkan? Tunggu. Orang yang menyerangku itu. Kamu diam saja sekarang. Pergi. Kalau tidak pergi, aku tidak akan mengampunimu. Tanpa dukungan Kunlun Holy Land, kamu sudah lama dikalahkan junior saya. Hayam pihak di dunia ini. Yang penting itu kekuasaan dan latar. Kalian yang tak punya latar belakang sampah. Sekalipun aku injak, kamu hanya bisa menahan diri. Terkenal, kamu cencet. Mau lawan aku? Ayo, pukul di sini. Mau hancurkan Shadowgate? Silakan pukul. Jinsan, sabarlah. Kalau mereka punya celah, Shadowgate habis. Bagus. Kalau paham. Penjilat! Berlutut! Pukul saja? Mengapa? Mau bertarung? Bagaimana? Dasar bocah. Ini adalah tempat suci Kunlun. Kamu benar-benar berani bertindak. Tempat suci Kunlun? Lalu kenapa? Cari masalah dengan aku! Sebaiknya hancurkan saja seluruh tempat suci Kunlun. Tak takut apapun. Bahkan tempat suci Kunlun tak dianggap. Baik, aku tunjukkan kekuatan tempat suci Daksina nomor 1. Tang! Hebat secara fisik, tapi otaknya payah. Berani menantang tempat suci Kunlun, benar-benar tidak tahu diri. Bagus sekali cari masalah. Jika modeling marah, dia akan bawa orang Kunlun menghabisi mereka. Kalau begitu, aku langsung ambil alih Shadowgate. Tidak disangka, setelah berputar-putar, status asli Shadowgate akhirnya jatuh ke tangan kita. Hahaha. Lord Demon Master, setelah aku menguasai Shadowgate, aku akan serahkan di Timbo dengan kedua tangan. Ya, kamu terlalu impulsif. Bukan salah, Yu'er. Penyihir pedang itu terlalu keterlaluan. Baru sekarang takut. Sudah terlambat. Ayo, pergi! Ayo, pergi! Bagus sekali Ling Xuan membiarkan muridnya berbuat jahat. Membuat seluruh tempat suci Kunlun kacau. Suruh dia keluar dan temui aku. Sang pemimpin bijaksana. Aku bilang, suruh Li Xuan keluar, temui aku. Aneh. Mengapa tatapan anak ini tiba-tiba menakutkan? Pemimpin sedang bermeditasi. Bahkan pendeta perempuan pun tidak bisa bertemu. Pendeta perempuan temui aku. Anak ini terlalu kuat. Sekarang hanya pendeta perempuan yang bisa menekan dia. Baik, itu katamu sendiri. Aku akan memanggil pendeta perempuan.
Tunggu saja. Yor, bagaimana kalau kita pergi sekarang? Tenang saja, Ibu. Tahun ini, selama aku di sini, siapapun tak bisa apa-apa. Guru, Anda sudah sangat siap. Meski gagal naik tingkat, Anda tidak akan binasa. Ada apa sebenarnya? Saya pasti akan menyelidiki. Santo wanita, pendekar pedang, ingin bertemu. Ada apa? Santo, ada orang di luar gerbang dari Shadow Sect Timur. Mereka sombong dan membuat kekacauan. Tidak hormat pada pemimpin suci. Pemimpin suci sedang bermeditasi. Mohon Anda yang menangani ajarkan pelajaran pada mereka. Cuma orang kecil. Anda wakili saya. Itu kakak seperguruan. Banyak orang jalur iblis di wilayah suci Kunlun. Apa yang mereka inginkan? Di seluruh wilayah suci Kunlun, kemampuan putri suci Kunlun hanya di bawah orang suci dan pemimpin suci Kunlun. Saat putri suci tiba, kalian semua akan mati. Nona Liu, inilah beberapa orang yang tidak tahu diri, tidak hormati. Nona Liu. King, pelayan pribadi putri suci Kunlun. Kemampuannya tinggi. Katanya sudah mencapai tingkat Grandmaster. Nanggong, Yu. Hari ini aku ingin lihat kalian semua. Bagaimana kalian mati? Tak hormat pada pemimpin suci dan wilayah suci. Itu hukuman mati. Kalian mau gantung diri atau harus kurus sendiri? Kamu Liu Qingqing kan? Tahu, ini apa? Ini kan cuma papan yang sudah rusak dan tidak berguna sama sekali. Berani ukir Kunlun. Kamu keterlaluan. Tunggu, ini gelombang dari Kunlun Divine Token. Tuan Li, kenapa Anda memukul saya? Bodoh, kamu tidak tahu ini apa? Bukankah ini hanya tanda rusak? Matamu benar-benar buta. Ini adalah Kunlun Divine Token. Apakah ini Kunlun Divine Chain? Apa itu Kunlun Divine Token? Kunlun Divine Token ini simbol status Kunlun Sage. Hanya satu di dunia. Lihat token ini seperti Kunlun Sage sendiri. Konon pemilik token dapat memerintah Sage Leader dan Sage Lady melakukan sesuatu untuknya. Bisa membunuh juga. Hebat. Kok barang kecil ini punya Ethereal Divine Token? Maaf atas tindakan saya sebelumnya. Guru, adik junior sangat hebat. Bahkan Grandmaster sangat hormat padanya. Yuer, berapa banyak rahasia yang kamu sembunyikan dari ibu? Kunlun Sacred Land adalah pemimpin kebenaran. Sekarang justru bersekutu dengan kejahatan. Sangat mengecewakan. Tuan muda, saya tidak tahu apa yang terjadi. Bisa ceritakan? Orang ini balas dendam pribadi pada kami. Melarang kami ikut turnamen dan berusaha membinasakan kami. Tunggu, Pak Liu. Ini hanya salah paham. Semua hanya salah paham.
Saya juga tidak tahu kesalahannya. Berlutut dan mohon maaf pada Tuan Muda. Nona Pri, mereka semua dari Eastern Continent. Mereka hanya orang kecil, tidak diakui oleh Kunlun Sacred Land. Jadi saya rasa rencana ini palsu. Benar, Bidadari Liu. Perintah Dewa Kunlun ini palsu buatan mereka. Hian pihak. Mereka mana mungkin bisa dapat perintah Dewa Kunlun? Santo Kunlun sudah bertapa bertahun-tahun, bersiap naik tingkat, tak pernah turun gunung. Jadi tak mungkin bisa menyerahkan rencana itu. Jadi perintah Dewa Kunlun ini benar-benar palsu. Bagus. Kalian berani memalsukan perintah suci Kunlun, berarti tidak menghormati Santo Kunlun. Kalau hari ini berani memasukkan perintah Dewa Kunlun, besok bisa saja menghinakan tempat suci Kunlun. Kalau ini tersebar, dunia pasti menertawakan kita. Memalsukan perintah Dewa Kunlun tidak hormat Santo Kunlun. Kalian pikir tempat suci Kunlun bisa diremehkan siapapun? Tak bisa bedakan perintah Dewa Kunlun asli atau palsu. Pandanganmu terlalu sempit. Panggilkan Miaoyi kemari. Panggilan Miaoyi ke sini. Kalian tidak cukup layak bertemu Sang Putri Suci. Liu Shenji, jangan buang waktu dengan mereka. Bunuh mereka. Biar semua tahu akibat menantang Kunlun Sacred Land. Sudahlah, kalau kalian tidak ingin mengaku bersalah. Hari ini, kalian akan dibunuh sebagai peringatan. Tunggu. Sang Putri Suci. Adik kecil, boleh saya lihat lencana di tanganmu? Anak kecil, bolehkah saya lihat token di tanganmu? Boleh, silakan lihat. Ini adalah Kunlun Divine token milik guruku. Suci, Anda salah. Token ini mereka palsukan, bukan asli. Jiang, Kunlun Divine token ini dibuat oleh guruku dari energi langit dan bumi. Asli atau palsu? Apa tidak bisa dibedakan? Serius, apakah ini benar-benar asli? Token ini sungguhan. Suci, ini benar Kunlun Divine token? Ini benar Kunlun Divine token yang dibuat oleh guruku. Ini benar Kunlun Divine token? Anak kecil, bagaimana kamu dapat Kunlun Divine token ini? Saya belum tahu siapa yang mencelakakan saya. Jadi saya belum bisa ungkapkan identitas saya. Saya bermimpi beberapa waktu lalu. Dalam mimpi, seorang dewa berkata, tulang saya luar biasa, bakat bela dirinya langka. Lalu, dia memberi saya token ini. Dewa, itu? Pasti, dia guru saya, Sengkul. Bulan itu tiba-tiba paham. Ternyata dapat petunjuk dari orang suci Kunlun. Selain aku dan kakak seperguruan, guru belum pernah membimbing orang lain berlatih tadi. Sepertinya, guru memang ingin menerima kamu sebagai murid. Makan anggur. Lupakan soal itu. Mulai sekarang, kamu jadi adik seperguruan saya. Ayo, panggil saya kakak seperguruan. Gadis kecil ini berani mengambil untung dari guru. Sudahlah, sabar dulu. Kakak seperguruan baik. Bagus. Nanti ada perlindungan dari Sang Putri Suci. Tidak perlu takut lagi dimusuhi saat membuat model. Dimusuhi. Adik seperguruan. Tadi, ahli pedang bilang, kalian ganggu tatanan. Sebenarnya, apa yang terjadi? Kami tidak mengacaukan keadaan. Dia sengaja memusuhi saya. Tidak izinkan kami ikut kompetisi. Ingin membunuh kami. Oh ya, dua orang ini juga semuanya adalah rekan dia. Junior, benarkah begitu? Kira-kira begitu. Junior, bagaimana kamu ingin menangani dia? Kakak, kamu putuskan saja. Kenapa saya harus ikut campur?
Baiklah, hari ini kakak akan membelamu. Tuan Xingli, ini salah paham. Saya juga nggak tahu dia adalah pilihan Kun Lun Sen. Meskipun dia bukan pilihan Kun Lun Sen, kamu tetap tidak boleh memutarbalikkan fakta. Ternyata iblis tetap iblis. Meski bergabung ke Kun Lun, tetap tidak bisa berubah sifat rendahnya. Mereka telah menghancurkan kekuatan saya. Pergi. Mulai hari ini, kamu bukan lagi orang dari tempat suci Kun Lun. Ini adalah orang yang langsung dipilih oleh Tuan Suci. Tindakanmu seperti ini. Kamu membuat Tuan Suci malu. Oh, kalau kamu tidak terima, silakan mengadu ke dia. Aku ingin lihat. Berdiri di pihak mana? Kalian semua tunggu saja. Yang Mulia, ini hanya salah paham. Kami dipaksa oleh Raja Pedang. Benar, kami tidak bersalah. Kalian dari sekte mana? Sekte Anyuan. Mulai hari ini, sekte Anyuan bubar. Kalian berdua pergi saja. Terima kasih sudah tidak membunuh kami. Yang Mulia, terima kasih. Ampunilah kami. Aku tidak sia-sia menyayanginya. Aneh. Mengapa tatapan adik junior mirip guru? Kakak senior, kenapa terus menatapku? Ada kotoran di wajahku? Jangan-jangan gadis kecil ini mengenaliku. Tidak ada apa-apa. Ayo, aku antar kalian ke turnamen bela diri. Kakak senior, bukankah Kun Lun Secret Land itu pemimpin jalan benar? Kok bisa menerima orang jalan sesat? Mereka semua diterima oleh kakak senior pertama. Aku juga ingin bertanya padanya, tapi dia sedang bertapa akhir-akhir ini. Tidak jumpa, dia mungkin hadir di turnamen. Nanti aku cari kesempatan untuk bertanya. Pantas saja turnamen bela diri Daxia yang terbaik. Banyak datang. Tadi aku sempat melihat-lihat beberapa peserta sudah mencapai tingkat Grandmaster. Turnamen ini pasti sangat berbahaya. UR, hati-hati nanti. Salam hormat kepada pemimpin Kun Lun. Sudah jatuh ke jalan sesat. Penyerang hari itu. Apakah dia? Aneh. Tatapan anak ini sangat familiar. Aneh, kenapa tatapan anak ini begitu familiar? Mungkin hanya ilusi. Friendship. Terima kasih sudah datang dari jauh. Hadiri turnamen Kun Lun Sacred Land. Pasa. Aku umumkan aturan pertandingan. Aturannya sederhana. Pertahankan arena. Yang terakhir, di panggung. Juara turnamen ini. Dan akan menerima pedang milik guru saya. Kun Lun CJ. Sebagai hadiah. Pedang Dewa Kun Lun. Dibuat dari besi langit oleh Kun Lun Sacred Lord. Sangat kuat sekali tebas. Bisa membelah gunung dan sungai. Kalau aku bisa dapat pedang dewa ini, aku bisa bebas berkelana. Pedang Dewa Kun Lun. Semangat adik. Dapatkan pedang ini. Nanti pinjamkan aku untuk memegangnya sekali. Pedang ini hanya yang aku buat untuk berlatih dulu. Apa perlu segitu bersemangat? Hahaha, ramai sekali. Untuk pemimpin aliran iblis. Kenapa dia datang? Santo perempuan, kita bertemu lagi. Ini adalah tempat suci Kun Lun. Wilayah iblis. Segera pergi dari sini. Santo perempuan, kami juga ikut turnamen.
Mengusir kami seperti ini kurang pantas, kan? Turnamen ini diselenggarakan oleh Kunlun. Kalian dari aliran iblis tidak punya hak ikut. Sang pemimpin belum bicara. Kenapa kamu buru-buru? Kakak, adik. Kunlun memang pemimpin jalur benar. Tapi menurutku benar atau iblis hanya cara berlatih yang berbeda. Pada dasarnya tidak ada bedanya. Jadi teman-teman dari aliran iblis juga boleh ikut turnamen kali ini. Sang Putri Suci, benar? Aliran iblis berhak ikut kompetisi bela diri. Kakak, aliran baik dan jahat tidak bisa bersatu. Kenapa kau lakukan ini? Adik, cobalah berpikir lebih luas. Di depan Kunlun Sacred Land, kita semua taksia. Tidak ada perbedaan baik jahat. Kakak senior, sudah cukup. Cukup. Jangan ganggu lagi. Sekarang, saya umumkan. Kompetisi bela diri resmi dimulai. Kunlun Sen ini ternyata biasa saja. Membiarkan aliran iblis bertanding. King Xian, hentikan. Nanti Kunlun Sen dengar bisa repot. Paduka, Raja, Iblis. Wanita itu menghancurkan kekuatan kultivasiku. Tolong balaskan dendamku. Tenang, kalau dia berani melukaimu, aku akan membuatnya membayar. Terima kasih, Paduka Raja Iblis. Hehe. Hiam pihak, bolehkah saya bertanya, kompetisi bela diri ini bagaimana jika aku membunuh seseorang? Pertarungan kadang membawa maut. Itu artinya kemampuan belum cukup. Tidak bisa menyalahkan orang lain. Baik, dengan ucapan Anda, saya jadi tenang. Kalian semua tidak berguna di sini. Siapa yang mau maju dulu? Kalian sampah. Siapa mau maju dulu untuk mati? Iblis sombong. Aku lawanmu. Untuk mengalahkanmu, cukup satu tangan. Sampang. Ya. 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 Terlalu kuat. Pantas ketua iblis begitu sombong. Benar-benar kuat. Sulit dipahami kekuatannya. Dia telah mencapai puncak Grandmaster. Di bawah Sage, tak banyak yang bisa mengalahkannya. Silakan. Siapa lagi sampah berikutnya? Aku naik. Mengalahkanmu juga cukup dengan satu tangan. Wah. Ya. Mati. What? Tidak berdaya. Ada yang mau naik lagi? Kamu lagi? Takut maju? Apa? Kalian mengaku benar, tapi memburu kami yang dianggap jahat. Kalian tidak hebat. Hahaha. Ternyata kalian cuma pecundang. Tanpa, mending jangan sebut diri benar. Ganti saja jadi jalan pecundang. Hahaha. Cuma menang 2 ronde saja. Perlu seagresif itu. Kamu tanpa tak terima. Aku beri kesempatan. Kau tampak tidak puas. Aku beri kesempatan. Naiklah. Kishan, jangan gegabah. Rebut sama seperti dulu. Kalau kau takut naik, maka kau hanya sampah dan gagal. Terima saja kenyataannya. Sepertinya tak ada yang berani naik. Kulin, Guardrail jadi milik. Pedang kudus Kulen milik guru tak boleh dinodai kejahatan. Aku akan bertarung denganmu. Kekuatan Lady Sen luar biasa. Mungkin saja dia bisa mengalahkan Demon Lord. Aduh, tubuh Lady Sen sangat berharga. Kalau kulit lembutmu terluka, bagaimana aku jelaskan pada Saint Master? Di arena, hidup mati takdir. Tidak perlu jelaskan pada siapapun. Baik-baik saja. Aku lega mendengar itu. Junior, pertarungan bisa membahayakan. Yakin mau naik arena? Saudara, itu kata guru. Tujuan Kunlun adalah membasmi kejahatan dan menegakkan keadilan. Pedang peninggalan beliau. Jangan jatuh ke tangan musuh. Apakah perbedaan baik dan jahat penting? Tentu saja penting. Jika guru melihat perbuatanmu,
pasti kecewa padamu. Selama aku di sini. Jangan bawa pedang Kunlun. Bisakah menjaga dunia Dewa Kunlun? Tergantung kemampuan sang gadis suci. Lihat jurus. Pantas saja sang gadis suci. Kakak iblis. Sang gadis suci kuat, pemimpin iblis pasti segera kalah. Sang gadis suci akan kalah. Kamu anak siapa? Kamu teriak apa? Benar, sang gadis suci sudah unggul. Mana mungkin kalah? Sudah cukup. Waktunya selesai. Ternyata adik seperguruan benar. Sang gadis suci, aku hanya bermain sebentar. Kamu sungguh pikir bisa mengalahkanku? Cukup, adik seperguruan. Kamu kalah. Turunlah. Aku belum bicara. Ini jurus tertinggi Holinan Kunlun. Hingyan Zuan Xian Yu. Tampaknya sang gadis suci serius. Pilih Suan Tianjue, jurus pertama, dan Men Nongfu. Benar. Tanto, biasa saja. Guru, maaf, gagal jaga pedang Kunlun. Maaf, Guru, saya gagal menjaga pedang Dewa Kunlun. Kumpulkan energi di Dentian. Tarik kekuatan alam. Raih rahmat semesta. Guru. Aduh, bagaimana bisa begini? Sudah berlatih lama, masih belum memahami teknik kedua. Apakah kamu sering bermain-main? Tidak, Guru, saya tidak main-main. Saya hanya agak lambat, belum mengerti inti teknik kedua. Ajari saya, Guru. Baik, ingat ini. Teknik Qinglian Suantian butuh energi di Dantian. Tarik kekuatan alam. Raih rahmat semesta. Tarik kekuatan alam. Raih rahmat semesta. Raih kekuatan alam. Ambil anugerahnya. Siapa dia? Dewi, aku tidak ingin memusnahkan semuanya. Menyerahlah. Aku tidak akan pernah menyerah pada jalan itu. Keras kepala. Jangan salahkan aku kalau bertindak keras. Ada apa? Anak ini aneh. Pantas kau disebut putri suci. Bisa melukaiku. Sekarang aku juga akan gunakan kekuatan penuh. Hahaha, putri suci. Kau kalah. Menyerahlah. Mungkin kalau kau tidak mau menyerah, jangan salahkan aku jika bertindak tegak. Karena kamu tak mau menyerah, jangan salahkan aku bertindak keras. Tutup. Kamu kalau tidak terlalu suka main-main, kalah dari ini. Sudah latihan lama, tapi masih belum paham jurus kedua. Kamu sering main-main lagi. Guru. Ini adalah jurus terakhir dari Bubu Shenlian. Qinglian Chuanchu hanya guruku yang pernah menguasainya. Tidak ada orang di dunia yang bisa mencapai tingkat ini. Anak ini! Dasar bocah! Berhenti pura-pura! Kalau tadi kamu tidak menyerang diam-diam, aku tidak akan terluka. Perhatikan baik-baik. Aku hanya mengajarkan sekali. Inilah jurus terakhir dari Qinglian Juan Tianju. Mana mungkin? Pemimpin iblis itu sudah level puncak ahli besar. Tapi dikalahkan anak kecil. Hanya dengan satu serangan. Hebat sekali adik junior. Iblis pun kalah olehnya. Jangan-jangan dia, Guru? Anak ini punya kekuatan luar biasa.
Siapa sebenarnya dia? Aku mengalahkan iblis dan pegang pedang Kunlun. Pedangnya aku ambil. Benar, adik junior mengalahkan pemimpin iblis, jadi juara turnamen pertarungan. Setuh, pernah kecil. Bayangan sekte punya URL. Sungguh keberuntungan bagi sekte kami. Saya umumkan. Anak ini curang. Prestasi turnamen dibatalkan. Juara turnamen ini Lo Daoji. Apa? Kakak, kenapa kamu bilang dia curang? Dia masih muda. Meski berlatih sejak lahir, tak mungkin kuat sampai mengalahkan pemimpin jalan iblis. Jadi cuma ada satu kemungkinan, dia curang, benar. Anak ini pasti minum pil peningkat kekuatan sejak awal. Benar! Mengalahkanku berarti curang. Itu hanya dugaan kalian. Butuh bukti untuk menuduh. Jika tidak, juara turnamen ini adalah Nangong Yue. Akulah penguasa tempat suci. Jika aku bilang dia curang, dia curang. Siapa lagi? Berani. Saudara, Senyor, dulu kau sangat membenci kejahatan. Kenapa sekarang berubah seperti ini? Aku hanya memilih yang menurutku benar. CIH. Pilihan tidak masuk akal. Dulu aku pikir tempat suci ini sangat luar biasa. Ternyata kalian sama saja dengan sekutu jalur iblis. Memutarbalikkan fakta di depan banyak orang. Kau tidak malu? Ya, tidak ada bukti, tapi menuduh orang curang. Mana ada aturannya? Tidak terima! Tidak terima. Meski tempat suci ini yang terbaik di Daxia, tidak boleh semena-mena. Siapapun yang berani melawan akan kubunuh. Mut, biar aku boleh tahu. Tujuan utama mengadakan turnamen ini adalah mengumpulkan semua sekte besar. Apa maksudmu? Sederhana saja. Aku ingin mempersatukan jalur benar dan jalur iblis. Menguasai dunia. Sekarang jalur iblis sudah bersatu. Apakah kalian pilih tunduk atau mati? Sang Kaisar kuno layak memimpin dunia. Bahkan jalur iblis sudah tunduk. Kalian jalur benar masih ragu apa lagi? Karena dia adalah pemimpin suci dari Kunlun. Dia orang sesat. Apa? Kakak Senior, apa yang dia katakan itu benar. Sungguh, orang jalur iblis. Benar. Aku memang dari jalur iblis. Pandai sekali menyembunyikan. Aku dan guru selama ini bahkan tidak menyadarinya. Iya, selama ini kalian tidak pernah tahu. Bagaimana kamu mengetahuinya? Sangat jelas membela pihak iblis. Kalau kamu bukan orang iblis, tak ada penjelasan lain yang lebih masuk akal, kan? Setuju. Tapi tidak masalah. Aku tetap pendirian, tunduklah. Aku perlakuan sama rata. Aku tidak akan melawan kalian, hanya karena kalian jalur benar. Kalau tidak, hari ini adalah ajal kalian. Jalur benar selalu bermusuhan dengan jalur iblis. Sekarang tak tunduk pada iblis. Tapi jika tidak tunduk, kita tidak punya jalan keluar. Minta bantuan Kunlun Sage. Jika dia turun tangan, orang sekte iblis harus mati hari ini. Benar, Sage Kunlun bisa selamatkan kita. Lady Sen, hubungi Sage Kunlun. Lady Sen, kenapa masih ragu? Segera beritahu Kunlun Sage. Guru saya, biar saya jawab untuknya. Kunlun Sage sudah gugur 7 hari lalu saat mencoba naik ke surga. Jadi, tidak ada yang bisa menyelamatkan kalian hari ini. Menyerahlah. Hari ini tidak ada yang menyelamatkanmu. Jika ingin hidup, segera berlutut dan menyerah. Kesabaranku juga terbatas. 3 detik. 3 detik lagi. Yang tak tunduk akan dibunuh. 3. Apa? Sage Kunlun sudah bersiap sebelum naik surga. Kalau naik, dia tak mungkin mati atau hilang kekuatan. Apakah kamu lakukan sesuatu saat proses? Inshan, apa benar kamu yang menyebabkan kematian guru? Benar. Aku memang melakukan sesuatu. Aku memilih waktu saat dia paling lemah. Sebelum naik ke surga. Aku membunuhnya dengan tanganku sendiri. Kau kejam. Guru sudah membesarkanmu bertahun-tahun. Meneruskan posisi Zen Master padamu. Kamu benar-benar sudah gila. Akhirnya, aku dulu
Salah menilai. Aku kira menerima murid yang berbakti. Haha. Ternyata dia tidak tahu berterima kasih. Kamu? Guru benar. Tunggu. Kenapa adik juniorku jadi sakit kulon? Kau tua, Bangka, ternyata lahir kembali di tubuh anak kecil. Namun kekuatanmu sekarang pasti tidak setara puncak lagi, kan? Meskipun tidak di puncak, bersihkan murid yang khianat. Bunuh beberapa ikan kecil pun masih mudah. Benar. Aduh. Baik. Murid akan menantang kekuatan guru. Kau tua Bangka. Sudah hampir mati. Tapi masih kuat. Selama guru ada, Lin Xuan, kau pasti mati hari ini. Guru. Lihat ini. Ini bukan inci emas milikku. Murid melawan guru demi merebut inti emas dari tubuh guru. Aku telan inti emasnya. Aku bisa mendapat kekuatan suci setingkat denganmu. Aku merasa penuh tenaga. Inikah kekuatan suci? Hahaha. Cuma setengah suci saja. Kekuatanmu sudah tak lagi di puncak. Meski kekuatanku hanya setengah suci, mengalahkanmu masih sangat mudah. Tapi, karena kita pernah jadi guru dan murid, bersujudlah. Kembali ke jalan sesat. Aku bisa membiarkanmu hidup. Aku juga kembalikan kata-katamu. Jika kau bersujud dan menghancurkan sendiri kekuatanmu, aku pun akan membiarkanmu hidup. Tua Bangka, masih berani sombong saat seperti ini. Baik, kalau kau tak mau bersujud, biar aku paksa kau. Minggir! Datanglah! Tidak mungkin! Di bawah orang suci, semua seperti semut, meski kekuatanku belum puncak. Membunuh setengah suci, seperti membunuh ayam. Saya tidak percaya. Benar. Tidak mungkin. Selesai, semoga di kehidupan berikutnya jadi orang baik. Kamu juga. Kami menang. Guru. Hebat. Sudah, jangan menjelat. Teruskan perintah. Panggil semua orang baik untuk memusnahkan kejahatan. Kamu siapa sebenarnya? Apakah kamu adalah bulan yang bersinar lembut di langit malam? Ataukah kamu orang suci yang hidup di pegunungan Kunlun yang penuh misteri? Maaf Nyonya Lin, saya orang suci Kunlun. Kemana adik junior saya? Sejak hari itu, sekte Anyuan datang. Nangong Yue terluka parah dan meninggal. Kebetulan, hari itu aku gagal naik tingkat. Jiwaku bereinkarnasi di tubuhnya. Saya mengerti. Lao Sheng dan yang lain pamit dulu. Ibu gagal melindungi kamu. Anhui, guru, coba lihat siapa datang. Yue, kamu anak ibu. Kamu anak ibu. Kamu anak ibu. Enwilin, Nona Suci, apa yang terjadi? Setelah mengalahkan jalur sesat sebulan lalu, guru mulai berlatih tertutup lagi. Kemarin, guru berhasil naik tingkat. Dengan kekuatan Xiandao, guru memulihkan tubuhnya dan membangkitkan jiwa Yue. Jadi, guru meminta saya mengantar Yu pulang. Ibu,
Seks Kunlun juga menerima saya jadi murid. Saya belajar bersama Yi Sisi. Saya akan berlatih keras dan melindungi ibu saat dewasa.